Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Niken Ayu Praselia Putri dengan NIM 2003208 akan mempresentasikan materi mind mapping. Mind mapping adalah metode dalam pencatatan dengan teknik yang menyerupai bagaimana otak kita bekerja. Mind mapping sebagai salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis, baik menggunakan bentuk garis, percabangan, gambar, maupun konsep atau ide utamanya. Adapun manfaat dari mind mapping, metode mind mapping akan memudahkan seseorang melihat gambar besar suatu ide. Yang pertama, melatih diri memahami informasi penting. Mind mapping memberikan banyak manfaat dalam mengelompokkan informasi penting dari konsep atau ide utama materi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi, di mana dengan itu kita dapat melatih kemampuan pengaturan informasi yang didapat baik secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam memahami sesuatu, di mana mind mapping dapat meningkatkan fungsi kerja otak. Maka apabila seseorang telah terbiasa dalam membuat mind mapping, dia akan lebih cepat memahami materi yang dia pelajari. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dalam membuat mind mapping, kita juga akan membuat lebih produktif, di mana kita akan menentukan kata kunci, mode percabangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghemat waktu. Dengan membuat mind mapping, kita akan memakai waktu yang lebih sedikit atau singkat. Kiat-kiat membuat catatan. Yang pertama, mendengar aktif. Yang kedua, mengamati dengan cermat. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Yang keempat, melakukan tinjauan. Yang kelima, menjadikan yang auditorial menjadi visual. Yang keenam, menggunakan kertas lepas. Kiat-kiat untuk membuat mind mapping. Yang pertama, menulis gagasan utama di tengah kertas. Yang kedua, buatlah sebuah cabang yang keluar dari pusat gagasan tadi untuk setiap poin, untuk gagasan utama. 3. Tuliskan kata kunci atau frasa pada tiap-tiap cabang. Yang keempat, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi. Yang kelima, tulis dan ketik dengan huruf kapital yang rapi. Yang keenam, gagasan-gagasan yang dinilai penting ditulis dengan huruf-huruf yang lebih besar. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol, baik gambar atau warna yang sesuai saat membuat mind mapping. Yang kedelapan, menggarisbawahi setiap kata dan gambar. Yang kesembilan, kreatif dalam menggunakan simbol atau kata maupun gambar. Yang kesepuluh, menggunakan kertas yang horizontal. Jenis-jenis mind mapping. Yang pertama, mind mapping silabus, sering juga disebut dengan pemetaan makro. Mind mapping silabus ini mendukung atau menerima suatu gambaran yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan. Biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran yang besar dan ditempelkan di dinding. Yang kedua, mind mapping bab merupakan mind mapping bab yang keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, mind mapping paragraf, yaitu mind mapping yang memberikan informasi dengan cara yang lebih lengkap dan mendetail. Dan ini contoh dari mind mapping. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Saya Rita Hartati izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Rita Hartati Rambe dengan NIM 2003236. Izin bertanya kepada pemateri. Mengapa metode mind mapping merupakan cara untuk meningkatkan belajar yang efektif? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rita Hartati Rambe. Mind mapping merupakan salah satu cara yang digunakan untuk pembelajaran karena cara kerjanya yang ramah otak dalam artian memaksimalkan penggunaan otak kanan dan otak kiri, di mana mind mapping dapat mempercepat pembelajaran, memudahkan mengingat, dan menguatkan pemahaman. Apakah jawaban dari saya dapat dipahami oleh Rita? Terima kasih, saya telah memahaminya. Baiklah, apa ada pertanyaan lagi dari teman yang lain? Tidak. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri presentasi ini dengan mengucap alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.